wabarakatuh. Saya Dwi Wulandari dari SPI 2 akan menjelaskan sedikit banyak tentang berita terkini yang ada kaitannya dengan politik. Saya ambil dari kasus yang viral atau berita yang viral, yakni alasan PDI Perjuangan pecat Jokowi, Gibran, dan Bobi. Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPP PDIP secara resmi mengumumkan pemecatan puluhan kadernya, termasuk mantan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Raka Buming Raka dan Gubernur Sumatera Utara terpilih Bobi Nasution. Pengumuman itu dibacakan Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun. DPP PDI Perjuangan akan mengumumkan surat pemecatan terhadap Joko Widodo, Gibran Raka Buming Raka, dan Muhammad Bobi Afif Nasution serta 27 anggota lainnya yang kena pemecatan. Surat pemecatan Jokowi, Gibran, dan Bobi merupakan rekomendasi yang dihasilkan oleh Permusyawaratan Majelis Komite Etik dan Disiplin Partai pada tanggal 11 Oktober 2024 yang dipimpin langsung oleh Komarudin Watubun. Antara lain melakukan tindakan yang dapat mencederai kepercayaan rakyat kepada partai dan melakukan kegiatan yang merugikan nama baik dan kepentingan partai merupakan larangan bagi setiap anggota PDIP sebagaimana pasal 22. Kemudian mempertimbangkan tindakan intervensi terhadap Mahkamah Konstitusi atau MK dan penggunaan instrumen negara demi kepentingan pribadi dan keluarga telah menimbulkan dampak sistematis yang menjadikan awal rusaknya sistem demokrasi dan sistem hukum dan moral etika berbangsa dan bernegara. Teradu, Joko Widodo terbukti melakukan tindakan pelanggaran kode etik dan disiplin anggota partai dengan menciderai cita-cita dan tujuan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Adapun surat pemecatan Jokowi sebagai berikut. Yang pertama, surat keputusan tentang pemecatan Joko Widodo dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memperhatikan, memutuskan, menetapkan. Yang pertama, memberikan sanksi organisasi berupa pemecatan kepada Joko Widodo dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Yang kedua, melarang saudara tersebut di atas pada diktum 1 di atas untuk tidak melakukan kegiatan dan menduduki jabatan apapun yang mengatasnamakan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Yang ketiga, terhitung setelah dikeluarkannya surat pemecatan ini, maka DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tidak ada hubungannya dan tidak berkomunikasi atas segala sesuatu yang dilakukan oleh saudara Joko Widodo. Yang keempat, DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan akan mempertanggungjawabkan surat keputusan ini pada Kongres yang akan datang. Yang kelima, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal yang ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali dan dilakukan perbaikan sebagaimana semestinya. Berita yang kedua saya ambil dari KPK geledah kantor Bank Indonesia. Buntut kasus dugaan korupsi dana CSR. Buntut kasus dugaan korupsi dana CSR, Komisi Pemberantasan Korupsi yang bisa disebut dengan sebutan KPK menggeledah kantor Bank Indonesia
Penggeledahan tersebut dilakukan pada hari Senin, tanggal 15. Sebelumnya, pada September 2024 lalu, KPK menemukan dugaan penggunaan dana CSR yang bermasalah karena tidak sesuai dengan peruntukan. Dana CSR diduga dipakai untuk kepentingan pribadi. Setelah adanya kabar tersebut, Gubernur BI Peri Warjio sempat angkat bicara mengenai hal ini. Pada rapat Dewan Gubernur BI September 2024 lalu, Peri menyampaikan pihaknya telah memberikan keterangan yang diperlukan KPK untuk proses penyelidikan. Bank Indonesia sebagai lembaga bertata kelola kuat dan menjunjung azas hukum tentu telah memberikan keterangan yang diperlukan dalam proses penyelidikan tersebut. Pada waktu itu, Peri juga menekankan kegiatan CSR yang dilakukan oleh BI selalu berdasarkan tata kelola, ketentuan hingga prosedur yang sudah berlaku, baik itu dalam pengambilan keputusan hingga pelaksanakan CSR itu sendiri. Orang nomor 1 di otoritas moneter juga menambahkan, kegiatan CSR di BI disalurkan kepada yayasan yang bergerak di bidang pendidikan, pemberdayaan ekonomi masyarakat seperti UMKM dan bidang keagamaan baik itu masjid hingga gereja. Mungkin cukup sekian berita yang saya ambil dari berita-berita terkini. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada semuanya. Untuk yang kedua, kondisi perpolitikan di Indonesia saat ini yakni cukup dinamis. Beberapa poin penting yang bisa diperhatikan adalah yang pertama, pemilu 2024. Persiapan untuk pemilihan umum presiden, legislatif, dan daerah menjadi fokus utama. Banyak partai politik yang dimulai mempersiapkan kandidat dan strategi kampanye. Yang kedua, polaritas politik. Terhadap kecenderungan polaritas dan masyarakat dengan dukungan yang kuat untuk beberapa kandidat dan partai tertentu yang dapat menyebabkan pemecahan di antara kelompok-kelompok politik. Yang ketiga, isu sosial dan ekonomi. Banyak isu sosial seperti ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah, inflasi, dan isu lingkungan hidup yang menjadi perhatian publik dan dapat mempengaruhi arah politik. Yang keempat, media sosial. Peran media sosial sangat signifikan dalam membentuk opini publik dan kampanye politik, namun juga menimbulkan tantangan terkait disinformasi. Yang kelima, koalisasi politik. Beberapa partai mungkin membentuk koalisasi untuk meningkatkan peluang memenangkan pemilu, yang biasa mengubah dinamika kekuatan politik. Mungkin cukup sekian dari penjelasan yang saya jelaskan. Saya undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.